Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib musholla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa bab ya. Bab yang pertama itu adalah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Ini berbicara tentang kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menerima kebenaran. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menolak kebenaran, yaitu orang-orang kafir. Kalau kelompok yang pertama tadi adalah orang-orang yang bertakwa. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang menerima sebagian dan menolak sebagian, ragu-ragu. Ini adalah kelompok orang munafik, orang yang penuh kepentingan. Dia masuk Islam untuk mendapatkan kepentingan dunia. Kalau sudah dapat ya udah gitu ya. Nah ini dari kelompok yang ketiga ini adalah bab yang kedua. Dari ayat 8 sampai ayat 20. Kemudian bab yang kedua itu adalah dari ayat 21
Ini tentang perintah Allah kepada manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Ini sampai ayat 29. Kemudian bab yang keempat adalah kisah Nabi Adam, ayat 30 sampai 39. Nah, malam ini kita sampai pada bab yang kelima, yaitu kisah Bani Israel. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang artinya, ya hai bani keturunan atau anak, ya. Israilah, Israel itu adalah dua kalimat, Isra dan Il. Dalam bahasa Ibrani, Isra itu artinya hamba, Il itu Allah. Jadi Israel itu bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Ini menurut tata bahasa di dalam bahasa Arab. Kemudian Bani Israel ini adalah keturunan dari Yakub, ya, Yakub. Yakub ini putranya Ishak. Ishak putranya Ibrahim. Jadi Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, ya Bani Israila, uzkuru, ingatlah kalian, wahai Bani Israel. Allah menyuruh kepada Bani Israel agar Bani Israel mengingat. Apa yang diingat? Nikmatiyah, akan nikmatku. Nikmat yang dimaksud di sini adalah tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Tidak kurang dari 10 nikmat yang diberikan kepada Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, pemimpinnya, ya, yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa dengan Nabi Yakub ini jaraknya 600 tahunan, ya, 600 tahun. Nah, dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf sampai ke Nabi Musa ini mengalami penyelewengan yang amat dahsyat, ya, kesyirikan, kekafiran, kefasikan, kemunafikan dan yang lainnya, yang intinya tidak lagi taat kepada Allah SWT sebagaimana syariat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kemudian diturunkanlah Nabi Musa untuk memberi peringatan kepada Bani Israel, ya. Nah, oleh karena itu di sini Allah SWT memberitahu kepada kita tentang Bani Israel. Nah, Bani Israel yang dimaksud di sini adalah bukan Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa, tetapi Bani Israel yang ada pada ketika Nabi Muhammad diutus, yaitu di Madinah. Nah, dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Nah, di Madinah itu ada 3 bani, ya, ada 3 kelompok besar gitu, yaitu Bani ada 3, ya. Nanti adik buka di internet, ya, 3 kelompok besar. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa gitu, ya. Nah, 3 kelompok ini adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, orang ahlul kitab dari Bani Israel, keturunannya Israel. Tapi Bani Israel yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang ada di Madinah, yang diseru Nabi, yang ayat ini disampaikan, gitu, ya. Ayat ini disampaikan. Tentu karena kita ini menyampaikan ayat tentang Bani Israel, yang hadir ini kan bukan Bani Israel. Ini Bani Adam, keturunan Adam.
keturunan Nabi Adam. Tapi Al-Quran berbicara tentang Bani Israel. Berarti ini pengetahuan, ilmu untuk kita. Nah, gitu. Nah, uzkuru nikmati. Jadi ingatlah akan nikmatku. Ada tidak kurang dari 10 nikmat. Di antaranya adalah pertolongan Allah kepada Bani Israel, yaitu dibebaskannya Bani Israel dari cengkeraman Raja Fir'aun, ya. Kemudian diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan, itu bagian dari pertolongan Allah. Kemudian ada Bani Israel ketika kebijakan Fir'aun, ya, itu kalau ada anak laki-laki lahir disembelih, kalau anak perempuan lahir biarkan hidup. Nah, itu kebijakan yang dibikin oleh Fir'aun. Maka Bani Israel itu diselamatkan. Ada anak laki-laki yang lahir ketika itu, Allah selamatkan. Dialah Musa. Nah, Musa diselamatkan. Padahal lahirnya Musa ini pada saat kebijaksanaannya itu kalau bayi lahir laki-laki sembelih, gitu ya. Nah, tapi ketika itu ada Bani Israel yang tidak disembelih. Ini karena pertolongan Allah. Kalau Nabi Harun itu lahirnya pas yang tidak disembelih. Karena ada tahun ini disembelih, tahun depan enggak, digilir gitu. Supaya kalau hari-hari disembelih, nanti orang Mesir juga kesulitan, perlu tenaga kerjanya enggak ada, karena disembelih semua. Nah, itu ya. Nah, ini adalah pertolongan Allah SWT kepada mereka. Nah, kemudian Bani Israel diberikan hidayah. Ini adalah bagian daripada pertolongan Allah. Walaupun mecel-mecel, orang Yahudi ini mecel banget, ya. Pokoknya hari ini itu mengatakan beriman, nggak usah pakai setahun, 40 hari saja ditinggal oleh nabinya kembali sudah musyrik lagi, ya. Kalau di Jawa itu nyembah pedet. Nah, di sini apa? Anaknya sapi itu nyembah patung anak sapi. Baru 40 hari ditinggal oleh Musa, padahal dititipkan kepada Harun. Nah, mati ya. Nah, itu banyak sekali ya nikmat ya. Allati yang an'amtu telah aku berikan alaikum atas kalian, wahai Bani Israel. Nah, ini saat yang pertama, perintah Allah pada Bani Israel agar Bani Israel itu mengingat atas nikmat Allah. Nah, sampai di sini dulu. Ini cerita tentang Bani Israel. Sekarang karena ini adalah Al-Qur'an, tentu juga petunjuk untuk kita. Ya. Artinya berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita lahir sampai sekarang, pasti tidak akan bisa menghitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kita ini mau menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa. Bukan karena enggak pinter, saking banyaknya nikmat Allah. Apalagi yang tahun dulu, bulan kemarin, minggu kemarin, mulai dari pagi tadi bangun tidur sampai sekarang, coba dihitung berapa juta kali kita bernapas. Berapa udara yang kita hirup, berapa suap nasi yang kita makan, berapa air yang kita minum. Masya Allah, luar biasa. Nah, Allah hanya minta agar kita mengingat nikmat Allah itu gimana? Mengingat nikmat Allah itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita syukuri, ya. Kita syukur, ingat, zikir, ya. Jadi kalau kita itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah, sholat maghrib, berjamaah, di musola, maka ini Masya Allah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang ingin seperti kita, tetapi tidak bisa. Kenapa? Garing, ya, sakit. Makanya dengan sehat ini, Masya Allah, kita syukuri ya. Bisa hadir di majelis ilmu ini karena sehat. Di rumah sakit Al-Ansari Saleh itu
banyak ratusan orang tergeletak di kamarnya, ya, dirawat, diperiksa dokter, itu ya. Mereka juga ingin seperti kita, makanya alhamdulillah kita sehat. Makanya saya ingat kalau kita zikir kepada Allah ya habis sholat maghrib gitu ya. Belum pernah mendengar cerita, bukan cerita, ceramah dari seorang ustadz. Tidak hanya seorang, beberapa ustadz menyampaikan dari riwayat Imam Turmudi tentang keutamaan zikir setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Nah, ini sering ulun sampaikan di pondok, ya, untuk mengingatkan kepada para santri. Nah, karena yang hadir ini yang adik cuma satu aja, yang masih halus, ya kan? Yang lainnya sudah dewasa semuanya, maka tidak apa-apa kalau ulun sampaikan. Jadi keutamaan zikir setelah sholat maghrib dan sholat subuh, setelah imam kita salam, ya, kita akan baca istighfar 3 kali. Setelah itu kita membaca Allahumma antas salam sampai selesai. Setelah itu kita baca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kalau dibaca enggak sampai 2 menit, ya Pak Haji ya. Nah, ini sebelum kaki kita, kaki yang kanan, posisi sholat kita masih tawarruk. Ini tidak diubah posisinya sampai selesai membaca tahlil 10 kali. Nah, setelah itu baru Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kemudian baru kita mengubah posisi kaki kita. Nah, apa keutamanya? Allah akan berikan 6 keutamaan. Yang pertama, Allah akan memberikan kepada orang yang zikir tadi itu 10 pahala. Yang 10 pahala itu mewajibkan Allah memasukkan ke dalam surganya. Ya, ini 10 pahala yang Allah mewajibkan orang yang zikir tadi masuk surga. Yang kedua, Allah akan ampuni 10 dosa. Allah ampuni 10 dosa, termasuk dosa besar, kecuali syirik. Nah, yang ketiga, Allah akan melindungi orang tersebut selama 24 jam, 1 hari dilindungi, ya, dari gangguan setan yang terkutuk. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau sampai kita itu tidak mampu, tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka setan ini merajalela. Dengan berbagai macam bentuknya, setan ini memang luar biasa menurut kita. Tapi menurut Al-Quran, setan itu tipu dayanya lemah. Sebenarnya tidak akan mampu menggoda orang-orang yang tulus ikhlas karena Allah dalam beribadah, gitu ya. Kemudian keutamaan yang keempat, Allah akan mengangkat orang tersebut 10 derajat. Derajat 1 ke derajat yang kedua itu seperti jarak langit dan bumi, perjalanan 500 tahun. Ini diberikan kepada orang yang zikir, baca tahlil 10 kali yang tidak sampai 2 menit, ya kan? Kemudian yang kelima, Allah akan memberikan perlindungan kepada orang tadi, yaitu Allah lindungi 10 perkara yang dia tidak suka. Ada 10 perkara yang tidak disukai oleh kita, maka 10 perkara itu akan diberikan perlindungan oleh Allah kepada siapa? Orang yang zikir. Kemudian yang keenam, Allah akan memberikan perlindungan, ya, kepada orang tersebut 10 perlindungan dari kecelakaan, dari celaka, kecuali kalau orang itu pada hari itu melakukan perbuatan syirik. Nah, itu baru Allah akan bisa batalkan. Selama kita tidak melakukan perbuatan syirik, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita dari 10 kecelakaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan, ini adalah manfaat daripada kita zikir, khususnya ba'da sholat maghrib dan sholat subuh. Daripada 6 keutamaan lewat begitu saja, kan lebih baik kita dapatkan, ya kan? Lebih baik kita lakukan
kita mendapatkan keutamaan yang besar gitu. Makanya kalau kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah atas nikmatnya, makanya banyak sekali ya. Nah, kita kembali kepada ayat ya. Yang kedua adalah wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yang kedua, Allah menyuruh kepada Bani Israel melalui nabinya tentunya agar Bani Israel itu menepati janji yang telah disepakati antara Bani Israel dengan Tuhannya. Jadi Bani Israel itu pernah berjanji kepada Allah melalui Rasulnya. Apa janjinya? Ya, janjinya Bani Israel itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 12. Nah, kalau pas kajian Al-Quran itu buka Quran Al-Maidah ayat 12 itu ya. Nah, pada ayat itu Allah jelaskan sungguh Allah telah mengambil janji kepada Bani Israel. Di situ ada 4 janji yang disepakati antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum diambil janji, Allah menyatakan bahwa Allah telah mengangkat 12 pemimpin Bani Israel. Ini bagian anugerah dari Allah pada mereka. 12 suku, 12 pemimpin itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya hebat-hebat ya, Bani Israel. Nah, kemudian lalu mereka diambil janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika janji itu disepakati, kemudian dilaksanakan, tidak diingkari, maka Allah juga akan mengatakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Maka aku akan tepati janjiku kepada kalian Bani Israel. Yang pertama, Bani Israel telah sepakat untuk melaksanakan sholat. Oh, jadi dulu sudah ada sholat ya, sholat. Yang kedua, Bani Israel sepakat untuk menunaikan zakat. Yang kedua. Yang ketiga, Bani Israel siap untuk beriman kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, di mana berita kehadiran Nabi yang terakhir diceritakan, dikabarkan dalam Taurat dan juga diceritakan, dikabarkan di dalam Injil. Sehingga Ahlul Kitab dari kalangan Bani Israel mengetahui Nabi terakhir itu adalah namanya ini gitu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, mestinya mereka harus menepati janji. Tapi ternyata tidak. Mereka mengingkarinya hanya gara-gara Nabi yang dimaksud bukan dari Bani Israel. Jadi ada hati yang tidak nyaman, mendongkol begitu ya. Jadi Bani Israel itu maunya Nabi terakhir itu adalah dari kalangan mereka. Ternyata tidak. Akhirnya mereka tidak menepati janji. Jadi yang ketiga, yang keempat, bahwa Bani Israel sepakat untuk memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah. Apa itu pinjaman? Pinjaman dimaksud adalah siap untuk bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Ya. Kata Allah, apabila kalian Bani Israel menepati janji yang sudah disepakati, maka aku bersamamu. Akan tetapi apabila engkau mengingkari janji itu, maka ketahuilah sesungguhnya aku tidak akan memberikan imbalan sebagaimana yang sudah disepakati. Apa yang sudah disepakati? Kalau Bani Israel itu menepati janji, maka Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Ini. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah akan memasukkan mereka Bani Israel ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Ini janji Allah kepada Bani Israel. Kalau Bani Israel itu menepati janji. Terus apa? Akhirnya apakah menepati janji? Kebanyakan dari mereka tidak menepati janji. Kebanyakan dari mereka mengingkari. Ya, wabil khusus ketika Rasulullah diutus, ya, maka mereka mengingkarinya. Padahal, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel itu menanti datangnya Nabi terakhir karena sudah dikabarkan di kitab suci mereka. Ya, ada yang menunggu sampai bertahun-tahun kok nggak ada, banyak yang mati ya. Kemudian generasi berikutnya. Sebabnya ya antara Nabi Musa ke Nabi Isa ini kan ratusan tahun. Nah, kemudian dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan 571 tahun Nabi baru lahir. Ditambah 40 tahun lagi hampir 600 tahun baru ada Nabi terakhir. Berarti sudah ada 6 generasi yang menanti kedatangan Nabi terakhir. Nah, dari 3 kelompok besar yang ada di Madinah itulah yang mereka menyaksikan Nabi dan Rasul yang terakhir. Tapi kebanyakan mereka yaitu tidak menepati janji. Padahal Allah menyatakan, penuhilah janjimu kepadaku, niscaya engkau akan aku penuhi janjiku kepadamu. Tuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku sajalah hendaknya kamu takut. Hendaknya kamu takut. Takut yang bersangatan manakala tidak melaksanakan perintah Allah, manakala tidak meninggalkan larangan Allah. Nah ini. Nah, kita kembalikan kepada kita ya, karena ini Al-Qur'an ya, fungsinya juga memberikan petunjuk kepada kita tentang perintah dan larangan. Maka ketika kita ini diingatkan oleh Allah tentang janji kita kepada Allah, apa janji kita kepada Allah? Tidak jauh beda ya. Dulu waktu di zaman Roh ya, itu kita diambil janji. Surah Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Roh kita waktu itu, bala, benar, nggih, sepakat. Engkau adalah Tuhanku. Ya kan? Nah, kalau ditanya peristiwa itu apakah kita ingat? Enggak ingat. Pak Haji ingat lah Pak Haji? Enggak ingat kan? Tapi Allah ingatkan. Kenyataannya di Al-A'raf 172 itu memang sepakat ya. Tapi kan kita enggak ingat. Sekarang diingatkan bahwa kita itu hanya mengakui Tuhan saja. Kalau kita beribadah ya hanya Allah saja yang kita sembah, tidak kecampuran dengan yang lainnya. Bapak Ibu kalau membuka Al-Quran itu kita bisa ngeri. Di mana ngerinya? Sepertinya kita ini sudah melakukan amal soleh. Ya, sepertinya kita ini sudah punya harapan besar. Sudah beramal soleh, nanti akan mendapatkan pahala surga yang mengalir sungai di bawahnya. Ya, itu memang benar kalau amal soleh kita dilandasi dengan iman yang murni tanpa menyekutukan Tuhan. Kita sering ya Bapak Ibu ya, sering nggak kita mendengar gini, puasa untuk menurunkan berat badan, pernah ya? Ada kan gitu. Puasa supaya sehat. Ya, jadi ada orang melakukan puasa supaya berat badannya turun. Berat badan turunkah naik itu urusan dunia. Sementara puasa itu urusan ibadah, urusan akhirat. Kalau urusan ibadah dicampur adukkan dengan masalah dunia, maka Allah tidak akan memberikan balasan di akhirat illana, kecuali neraka. Bagaimana supaya tidak seperti itu? Maka lakukan ibadah
murni, tulus, ikhlas karena Allah semata. Tidak dikait-kaitkan. Memang sih waktu kita halus ya, waktu kecil dulu bahkan sampai sekarang itu masih ada yang menyampaikan kalau kamu membaca ini akan dapat ini. Kalau kamu melakukan ini maka akan mendapatkan seperti ini. Jadi motivasi, ya kan? Padahal menurut Al-Qur'an tidak seperti itu. Nah, coba nanti kalau sampai di rumah Bapak ya, Ibu juga adik-adik buka surah Hud, surah nomor 11, ayatnya dari 15 sampai 23. Ini perbandingan antara orang yang beramal karena dunia dan orang yang beramal karena akhirat. Akan bisa kita bandingkan. Nah gitu. Nah, mulai ayat 15 terus 16. Itu dua itu saja, itu kita sudah tahu bahwa apa yang akan diterima orang yang beramal tetapi ingin mendapatkan dunia. Nah oleh karena itu kalau kita beribadah ya dimurnikan sebagaimana ikrar kita waktu kita sholat baca Al-Fatihah kan, itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini Bapak Ibu, kalau yang beramal itu tidak orang muslim tidak masalah. Ini orang muslim yang beramal, orang muslim, ya kan? Makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam kita meletakkan niat kita supaya benar-benar tulus, gitu kan? Ada orang melaksanakan sholat duha. Ternyata ditanya, ibu-ibu, pian kok rajin banget sholat duha? Kenapa? Apa keutamaannya? Saya sholat duha ini kata guru saya supaya rezekinya lancar. Jadi niatnya Allahu Akbar untuk mendapatkan kelancaran rezeki. Kelancaran rezeki itu urusan dunia, sementara sholat itu adalah urusan ibadah, urusan akhirat. Kalau urusan ibadah dicampur dengan urusan dunia, maka kata Allah tidak akan memberikan sesuatu pun nanti di akhirat ilanar, kecuali neraka. Supaya tidak, maka tuluskan. Saya sholat duha lillah. Ya sudah lillah, sudah nggak usah ditambah yang lain, ya kan? Kalau sudah ya mau Allah ngasih kelancaran rezeki, keluasan rezeki, dimudahkan semua urusan dunia, itu urusan Allah. Kita nggak usah ikut-ikut ngatur Allah. Nah, insya Allah kalau sudah begitu akan selamat, akan aman. Kalau kita puasa, walaupun Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Niatnya harus dibetulin. Saya puasa sunat karena Allah. Sudah. Adapun Allah nanti memberikan kesehatan, itu urusan Allah. Tidak usah kita ikut-ikut ngatur pekerjaan Allah gitu. Kemudian ada lagi, ini orang yang amalnya soleh, ya. Tetapi karena dia melakukannya bukan karena Allah semata, maka dia juga tidak mendapatkan pahala. Siapa mereka? Orang yang sedekah, infak, zakat, riya. Ingin dilihat Allah, tapi juga ingin dilihat oleh orang. Riya. Nah, amalan-amalan yang riya ini adalah amalan-amalan orang muslim, orang yang beriman, amalan-amalan soleh. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan ketidakmurnian niat kita, maka Allah tidak memberikan balasan. Bagaimana supaya mendapatkan balasan? Lakukan sedekah, infak itu semata-mata karena Allah. Orang melihatkah, kadakkah, itu bukan urusan kita. Ya kalau memang kita mau bersedekah terang-terangan, Al-Quran juga membolehkan. Kalau kita itu bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, itu juga lebih baik. Ini ayat perbandingan. Nah kalau kita berbicara tentang ayat perbandingan, maka mana yang terbaik yang kita ambil, kan gitu. Nah kemudian ada orang yang beramal soleh, tapi dia ingin mendapatkan harta. Contoh,
Ada orang belajar dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai setinggi-tingginya, S1, S2, S3, dan S seterusnya. Ditanya, supaya apa? Kok pian belajarnya rajin betul? Supaya mudah mencari pekerjaan. Mencari ilmu itu ibadah, mencari ilmu itu urusan akhirat. Tetapi mencari pekerjaan itu urusan dunia. Kalau dihubungkan amal soleh kemudian dengan dunia, maka Allah tidak akan memberikan balasan. Allah akan memberikan balasan kecuali dia mencari ilmunya lillah, karena Allah semata. Setelah kita sampai di puncak pendidikan yang kita lalui, kemudian Allah memberikan kemudahan dalam kita mencari pekerjaan, itu urusan Allah. Tapi kita tidak masukkan ke dalam niat kita dengan kita belajar, dengan kita hadir di majelis ilmu supaya mudah mencari pekerjaan. Jadi mesti kita kita murnikan. Nah ini. Kemudian ada lagi amal soleh nih. Apa itu amal solehnya? Ada seseorang yang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi pembesar, pejabat negara, supaya bisa melayani rakyatnya, supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Maka ketika dibuka mulai dari pilek sampai pilpres, banyak orang berduyun-duyun mencari peluang untuk menjadi pejabat. Bagus, itu kan amal soleh, ya kan? Tetapi untuk mendapatkan jabatan tersebut, dia lakukan perbuatan kesyirikan. Waktu pilek ya, pemilihan legislatif gitu ya, ada yang dia berusaha mendatangi dukun, paranormal, ya kan, supaya dipilih, supaya jadi pejabat. Nah, caranya itu yang tidak benar. Kalau memang ingin menjadi pejabat, ingin dipilih oleh rakyat, tidak usah melakukan berbagai macam cara, walaupun itu haram. Nah, itu. Apalagi sampai datang ke paranormal, apalagi dikasih persyaratan-persyaratan yang melanggar syariat Islam. Kamu supaya menang dalam pilek nanti, kamu harus menyediakan 1 ekor ayam. Ayam apa ini? Ayam cemani, ayam yang hitam semuanya, mulai bulunya, kulitnya, darahnya, kakinya, semuanya serba hitam. Mau diapakan? Disembelih, terus ditaruh di mana tempat pemilihan itu supaya kamu dipilih. Jadi sudah menyekutukan Tuhan ini. Dia menang jadi pejabat, ya kan? Tapi dia mendapatkannya karena dengan cara yang salah, maka dia tidak mendapatkan balasan. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan dicampuri dengan perbuatan syirik. Supaya tidak, bagaimana? Kita lakukan dengan tulus ikhlas karena Allah. Kalau kita punya kenalan, saudaraku, aku ingin menjadi calon legislatif, dengan harapan supaya saya bisa mengubah, membenarkan, membetulkan undang-undang yang selama ini kurang begitu pas, misalnya begitu kan, tolong saya didukung tanpa harus melakukan tindak pidana, ya kan, misalnya money politik, ya, money laundry, dan money yang lain. Nah cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan dalam kajian malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.